Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah daring pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Ibadah pada hari Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Yoga Willy Pratama dari GKP Jemaat Bekasi dalam rangka pertukaran pelayan firman se-Sinode Gereja Kristen Pasundan. Pada hari Minggu ini kita memasuki minggu kedua dalam pekan keluarga dalam rangka menyambut HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Sebagai umat Tuhan, kita diundang untuk kembali menghayati makna kehidupan, keberadaan, dan kehadiran sebagai gerejanya di tengah gumul dan juang yang dihadapi, bahwa kita boleh ada sampai saat ini dan segala sesuatu yang kita terima hanyalah berasal dari Tuhan yang tetap setia dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 20 ayat yang pertama. Mari semua
Jemaat yang terkasih, kita memulai ibadah ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan di minggu yang kedua ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Nas Miming dalam kebaktian pekan keluarga di minggu kedua ini diambil dari Yosua pasal yang ketiga ayat 10a yang berkata, "Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu." Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari saat ini kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan secara litani. Ya Allah yang Maha Rahim, ucapan syukur sudah selayaknya kami naikkan dan haturkan kehadiran-Mu yang kudus. Karena begitu besarnya cinta kasih yang telah Engkau nyatakan bagi Gereja Kristen Pasundan yang telah memasuki usia 86 tahun. Sepanjang kurun waktu 86 tahun lamanya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam situasi tenang maupun dalam suasana khawatir dan gentar. Dalam segala keadaan, Engkau tetap hadir menyertai kami. Bahkan ketika dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kami sebagai gereja-Mu harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, kami sempat mengalami kekhawatiran dan kegamangan. Namun kami yakin bahwa Engkau pun hadir dalam situasi tersebut, mendidik dan mengajarkan kepada kami untuk semakin bijak memaknai peribadahan dan berelasi dengan Tuhan dan sesama kami. Ya, sebagai keluarga-keluarga, kami pun bersyukur karena kami diberikan waktu yang cukup untuk berelasi lebih intim dan mendalam dengan suami, istri, anak-anak, dan kerabat dekat kami. Dan bahkan kami boleh kembali membangun ketahanan iman dalam keluarga kami. Oleh karena itu, menaikkan doa syukur kami pada Nama-Mu. Ya Allah, kami semakin diteguhkan supaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap setia di sepanjang perjalanan hidup umat-Mu.
khususnya bagi selalu keluarga besar Gereja Kristen Pasundan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami menyadari bahwa kami kurang menghayati dan memberlakukan hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku bahwa kami kurang sungguh-sungguh beriman dan menaruh harap hanya kepadamu. Kami seringkali kurang serius untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah yang maha baik, kami mengaku bahwa sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagal untuk mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja dalam hidup keseharian kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan memperbarui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Perilaku kami terkadang
menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal dan mendekat kepada Kristus. Ya Tuhan, kami mengaku terlalu sibuk dengan urusan diri kami sendiri dan begitu banyak berdalih untuk mengelak dari tugas panggilan-Mu. Kami kerap sibuk dengan seremoni dan ritual belaka dan kehilangan banyak waktu dan tenaga untuk mempraktekkan cinta kasih dan kebajikan bagi sesama. Ya Allah yang penuh cinta, ampunilah kami selaku gereja-Mu, baharuilah kami, dan kobarkanlah semangat cinta kasih-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami terus melangkah maju di tengah tantangan zaman. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah pengampunan. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kasih
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan terlebih dahulu kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 7 hingga ayat 17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing kami, sehingga kami umat-Mu yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan ini, dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, serta melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyimak bersama pembacaan Alkitab Yosua 3 ayat 7 hingga ayat 17. Begini ada tertulis: Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka aku perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian: Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi.
Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam rangka pertukaran pelayan firman Sinode Gereja Kristen Pasundan. Walaupun saya tidak hadir secara fisik bersama Bapak Ibu Saudara, namun kita dipersatukan oleh kasih Kristus melalui karya Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dalam tema Allah beserta keluargaku untuk melewati kemelut. Saudara-saudara, Allah beserta kita, Sang Immanuel. Tapi pertanyaan pertama yang hendak diajukan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Terlebih saat ini ketika kita ada dalam pandemi COVID-19. Bila kita merasakan penyertaan Tuhan, maka selanjutnya, apakah respon kita atas penyertaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semua, paling tidak tentang dua hal tadi, yakni bagaimana Allah menyertai kita, Sang Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Tapi yang kedua juga, penyertaan Allah itu mengundang kita semua untuk memberikan sebuah tanggapan, respon yang tepat, agar persekutuan kita dengan Allah, perjalanan yang kita lalui bersama Sang Immanuel itu kelak akan menghadirkan sebuah perubahan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah bagi Israel dan juga bagi Yosua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan mengawali dengan ayat yang ke-7 bacaan kita. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara, Tuhan berjanji akan membesarkan namamu kepada Yosua. Kata membesarkan di sini ternyata bukan hanya mengandung janji berkat Tuhan, tapi di dalamnya kata membesarkan ini juga berarti Allah yang akan mendidik, Allah yang akan membentuk Yosua, sehingga Yosua akan menjadi seperti yang dikatakan oleh Allah, seorang pemimpin yang besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka dalam rangka mendidik itulah kita bersama-sama mendalami ada 3 hal penting, ada 3 kata kunci. Yang pertama ketaatan, yang kedua ketekunan, dan yang ketiga kepemimpinan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, Allah mendidik Yosua, membentuk Yosua menjadi pemimpin yang taat, agar umat Israel juga menjadi umat yang taat. Simbol dari kehadiran Allah pada saat itu adalah tabut perjanjian. Saudara-saudara, namun tabut perjanjian ini bukanlah seperti jimat yang ketika dibawa maka Israel akan terbebas dari segala masalah, dari segala persoalan, bahkan ancaman-ancaman. Tidak seperti itu. Tabut memang simbol dari kehadiran Allah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana sikap umat Israel, sikap Yosua dan para pemimpin lainnya dalam mengiringi perjalanan tabut itu, yakni ketaatan, sikap yang taat. Ketika Allah berfirman pergi, maka mereka harus pergi. Ketika Allah berfirman berhenti, maka mereka berhenti. Bapak Ibu yang terkasih, itulah ketaatan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa mentaati Tuhan berarti mendengarkan suaranya dan membuka hati mengikuti setiap jejak pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, seringkali ada orang
yang mengharapkan bagaimana janji Tuhan dipenuhi, bagaimana berkatnya diberikan. Tapi ia lupa, apakah dia sudah menunjukkan ketaatan? Apakah dia sudah belajar mendengar suara Tuhan dan berusaha untuk tetap hidup pada jalan yang Tuhan tunjukkan? Jangan sampai kita hanya menjadi umat yang bisa menuntut, mengharapkan Tuhan menjadi pengawal kita yang setia, layaknya seorang yang membayar bodyguard. Kalau ada ancaman, maka bodyguard itu akan siap untuk melindungi. Kalau ada lawan, maka bodyguard itulah yang akan berperang untuk kita. Tetapi ketika hidup ini baik adanya, ketika hidup kita aman dan tentram, kadang kita melupakan Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka sekali lagi dalam perjalanan kita, Allah mendidik kita untuk menjadi umat yang memiliki ketaatan sebagai sikap dasar seorang yang beriman. Yang kedua, saudara-saudara, Allah mendidik untuk memiliki ketekunan. Israel dan Yosua yang dipilih sebagai pemimpin memang menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Mereka bisa saja mengalami ketakutan, kecemasan. Dan ketakutan, kecemasan ini yang biasanya menghambat seseorang untuk terus berjalan. Tetapi Allah berfirman, pergilah, berjalanlah. Maka Israel harus belajar bertekun, walau ada tantangan dan rintangan. Mereka tidak boleh berhenti melangkah. Sebaliknya mereka harus terus berjalan, terus menghidupi iman. Jangan sampai iman itu menjadi mati karena persoalan, karena tantangan. Bapak Ibu Saudara, di tengah kemelut di masa yang sulit, ada banyak orang yang kemudian menyerah, memilih untuk berdiam diri, pasif, berhenti melayani, berhenti melakukan banyak hal yang baik, karena memikirkan saya sedang susah, saya harus menyelamatkan diri saya, harus mengamankan keluarga saya. Maka ia tidak lagi menghidupi imannya sebagai iman yang manggil dia untuk berkarya. Dia memilih untuk menyelamatkan diri dan mencari aman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman tanpa ketekunan tentu adalah iman yang kosong, iman yang kering. Oleh karenanya kita senantiasa diundang untuk menunjukkan ketekunan. Allah ingin kita terus berjalan, walaupun memang begitu banyak persoalan. Israel menghadapi sungai Yordan yang airnya begitu rupa, bisa menghanyutkan. Tetapi Allah mengajak Israel untuk berjalan dengan iman. Saudaraku, percayalah, tidak ada yang jauh lebih indah daripada berjalan bersama Allah, walaupun kita harus melewati berbagai tantangan dan rintangan. Dan ingatlah juga bahwa berkat Allah akan dinyatakan. Namun ketika kita gagal menyiapkan diri kita, maka semua akan sia-sia. Ibarat seorang petani yang merindukan hujan turun bagi ladangnya. Tapi jika petani itu hanya tidur, hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, tidak menyiapkan ladangnya, tidak bertekun, maka ketika hujan turun semua akan menjadi sia-sia. Atau contoh lain, seorang pedagang ketika dia mengharapkan mendapat keuntungan yang lebih besar, ada banyak pelanggan yang datang untuk membeli, tapi dia hanya berdiam diri, dia hanya melakukan semua sebagai rutinitas, dia tidak mencoba untuk berinovasi, bahkan menata barang dagangannya, menata dirinya untuk tampil baik, sehingga ketika ada orang datang, konsumen datang, maka ia akan merasa pelayanan yang luar biasa, bisa melihat ada hal yang baik, ada hal yang tidak dia temukan di tempat lain. Maka semua akan sia-sia, saudara-saudara. Walaupun Tuhan terus mengirim banyak orang untuk datang, tapi mereka akan pergi karena apa? Karena mereka tidak melihat adanya nilai lebih. Disinilah ketekunan bekerja, disinilah ketekunan berperan. Memang Allah akan selalu menyertai dan berkarya, tapi kita harus
merespon juga dengan sikap yang aktif, yakni melalui ketekunan. Mari saudara-saudara katakan kepada orang-orang yang ada di samping kiri kanan, ada di dekat saudara semua, bertekunlah. Ya, katakanlah, bertekunlah dalam iman. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mendidik Yosua, umat Israel dan kita semua tentang kepemimpinan. Ini menjadi unsur yang penting dalam kehidupan kita. Kepemimpinan di tengah keluarga, kepemimpinan di tengah jemaat, dan kepemimpinan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa. Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-12. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepemimpinan yang dikehendaki oleh Allah adalah kepemimpinan yang bisa merangkul, yang bisa melibatkan orang-orang. Bukan kepemimpinan yang menonjol sendiri, mengemuka sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, tidak demikian. Maka Yosua harus menjadi pemimpin yang bisa mengajak orang untuk ikut bersama berkarya di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa ada banyak orang lelah, banyak orang yang menyerah? Karena seringkali ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak melihat ada orang lain di sekelilingnya. Maka saudara-saudara, hari ini kita pun diingatkan, kemelut, persoalan, pergumulan sebesar apapun boleh kita lewati ketika kita bisa saling bekerja sama, saling menopang satu dengan yang lain. Dan di sini perlu keteladanan seorang pemimpin, yakni keteladanan dari kita semua. Sebagai contoh, bayangkan Bapak Ibu Saudara di rumah ada seorang ayah, seorang ibu dan anak-anak memutuskan ketika hari libur mereka akan membereskan rumah, membersihkan rumah. Lalu si ayah sebagai pemimpin berkata, Mama bagian membereskan dapur ya, sekalian Mama masak. Lalu dia berkata kepada anak yang pertama, Kakak membereskan ruang tamu, ruang keluarga ya. Lalu berkata kepada anaknya yang bungsu, Adek bagian membersihkan halaman, pekarangan rumah ya. Yuk kita mulai bekerja. Maka semua bekerja Bapak Ibu Saudara. Sudah 2 jam berlalu, lalu mereka mulai mengingat, kita semua sudah bekerja. Lalu tadi bagian Papa di mana ya? Apa yang Papa kerjakan? Akhirnya si ibu, kakak dan si adik mencari di mana si ayah. Ternyata si ayah ada dalam kamar Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka berkata, Papa, kok Papa malah di kamar tidur ya? Kami sedang bekerja, bahkan sampai berkeringat nih. Lalu apa jawab si ayah? Oh, Papa tidak tidur. Papa ada di kamar sedang berdoa untuk kalian, untuk mama, untuk kakak dan untuk adik. Jadi sama-sama kita punya peran ya. Bapak Ibu Saudara, apa tanggapan kalau kita menjadi si ibu dan 2 orang anak tadi? Disinilah kita melihat bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya bisa memerintah, tapi bagaimana kita terlibat di dalamnya. Kita dulu yang memberi contoh. Maka inilah pemimpin yang memberdayakan. Inilah pemimpin yang memberikan satu gairah, satu semangat untuk bersama-sama melakukan yang terbaik. Yosua dipilih oleh Allah bukan untuk menjadi seorang yang termasyur, yang ternama, yang besar, yang hebat, karena dia melakukan semua sendiri. Tuhan menginginkan agar Yosua juga mengundang dan bersama-sama melibatkan orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah bagaimana Allah mendidik kita ketika Allah berjalan bersama kita tentang ketaatan, tentang ketekunan, dan tentang kepemimpinan. Saya hendak menutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah pernyataan dari seorang yang bernama Stephen
Forlik. Gerakan besar Allah atau karya besar Allah itu didahului oleh ketaatan yang sederhana, yakni ketaatan kita semua yang menyadari bahwa kita hanyalah umatnya. Saudara-saudara, bila kita rindu Allah membebaskan kita, Allah melawat kita, maka mari kita ketuk pintu rahmat-Nya dengan cara hidup dalam ketaatan, ketekunan, dan menyatakan kepemimpinan yang boleh menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati GKP Jemaat Bogor, Tuhan berkati semua jemaat Gereja Kristen Pasundan. Amin. Berjalan sertaku agar nampak olehku kemuliaan, kesetiaan, kasih-Mu. Berfirman padaku semesra dan selembut, Kau bersabda dulu pada murid-Mu. Biarlah ku ikut langkah-Mu bagai di pantai Galilea. Oh, ajarkanku berdoa seperti Kau di Getsemani sana. Peganglah tanganku agar nyata bagiku keindahan, kebesaran kasih-Mu. Biarlah ku ikut langkah-Mu bagai di pantai Galilea. Oh,
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, dalam rangkaian Pekan Keluarga GKP, kami telah tiba pada minggu yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus pada hari ini pertukaran pelayan firman sinodal. Biarlah melalui program ini, kami bukan hanya saling mengenal satu dengan yang lain, tapi bersama-sama dimampukan untuk terus menghayati panggilan kami sebagai gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan. Bapa, pada kesempatan ini kami hendak bersyafaat, kami hendak berdoa bagi dunia, bagi segala persoalannya. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan bagi kami hikmat, agar dalam kehidupan dunia ini kami turut berperan untuk mewujud nyatakan kasih, kebenaran, dan keadilan yang membuat dunia ini akan menjadi lebih baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun berdoa secara khusus bagi jemaat GKP Bogor. Tuhan berkenan hadir untuk memimpin, menguatkan, dan memperlengkapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, pendeta jemaat, para penatua, komisi, dan juga kelengkapan pelayanan yang lain, agar boleh bersama-sama bersinergi untuk mengembangkan kehidupan jemaat, agar semakin bertumbuh dan terus mewartakan kasih Allah di tengah-tengah lingkungan di mana GKP Jemaat Bogor hadir. Dan setiap warga jemaatnya, kami yakini Tuhan melawat setiap pribadi dan keluarga. Kami yakini Bapa, saudara-saudara kami yang ada dalam persoalan, Tuhan akan memberikan bagi kami kekuatan untuk mengatasi dan melewati persoalan yang ada. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Bapa berkenan terus hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi yang sakit dan juga bagi keluarga yang mendampingi. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Emeritus Rosi Johandi, Bapak Tripang Ripto AP, Ibu Muriati Tirto Wasito, Ibu Rokoyah Lumban Gaul, Ibu Lim Winio, Ibu Siti Wasia, Ibu Nani Kristiani, Bapak Iwan Delano, dan Ibu Heni Heti. Begitupun bagi saudara-saudara kami yang belum dapat kami sebutkan. Kami yakini Tuhan hadir untuk menolong mereka. Ya Bapa, berkatilah setiap keluarga, anak-anak yang bersekolah, muda-mudi gereja yang merindukan pekerjaan, yang merindukan pendamping hidup. Bagi kami sebagai orang tua, bagi kaum lansia, kami yakini Tuhan selalu menopang kami, agar kami senantiasa boleh menyatakan tugas tanggung jawab kami, bahkan tak lupa untuk terus menyatakan kasih bagi sesama dimanapun kami berada. Allah yang penuh rahmat, hadirlah juga bagi seluruh
pelayan-pelayan Tuhan, pendeta di lingkungan Gereja Kristen Pasundan, pendeta emeritus, dan keluarga pendeta emeritus. Ya Bapa di sorga, kami yakini bahwa kami semua tetap diberikan semangat, tetap diberikan kekuatan dan hikmat untuk menunaikan panggilan pelayanan kami. Ya Bapa di sorga, kami pun hendak berdoa bagi panitia Hari Raya Gerejawi GKP Jemaat Bogor dalam bersama-sama mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka Pekan Keluarga HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Begitupun kegiatan-kegiatan lain di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami pun berdoa bagi peneguhan Saudara Barno ke dalam jabatan Penatua Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor, agar seluruh persiapan yang dilakukan, terlebih kesiapan diri saudara kami, Tuhan sendirilah yang menolong, memperlengkapi, dan memampukan. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian syafaat kami hari ini bersama doa-doa pribadi umat Tuhan di GKP Jemaat Bogor dan seluruh jemaat-jemaat Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Bapa dalam kasih dan rahmat-Mu berkenan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersama kami pun memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Berikan kepadamu
Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ini agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, Sang Sumber segala berkat, inilah kami umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita, dan marilah kita senantiasa percaya bahwa Allah menyertai kita. Teruslah membangun diri dan keluarga dalam ketaatan, dalam ketekunan, dan mewujudkan kepemimpinan yang boleh merangkul dan melibatkan orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita boleh bersama-sama hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Percayalah ada banyak perubahan besar, ada anugerah Allah yang menanti kita semua. Bersama kita nyanyikan nyanyian pengutusan Bila Badai Hidup Menerpamu. Kini arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati dari Allah, dan pertolongan Roh Kudus-Nya menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin.